Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dari tempat tinggal kita menuju ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita sudah berada di tanggal 21 Zulhijjah. Maknanya ingin kita sampaikan bahwasanya tanggal ataupun bulan Zulhijjah ini juga masih termasuk kepada bulan yang Allah lebihkan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain sampai dengan bulan Muharram nanti. Jadi ada 3 bulan ataupun 4 bulan yang dikenal dengan bulan haram, 3 bulan berurutan, 1 bulan terpisah. 3 bulan berurutan itu adalah dimulai daripada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 yang terpisah adalah bulan Rajab. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita berbuat kebaikan-kebaikan, apalagi tanggal 10 Zulhijjah kemarin kita sudah merayakan hari raya kurban, ya. Dan kita juga sudah menyembelih udhiyah, sembelihan kurban, ya. Mudah-mudahan ya, yang dikenal dengan hari raya kurban itu secara tujuannya agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban asal kata daripada qaraba, ya. Qaribun, dekat, ya. Maknanya yang diinginkan daripada sembelihan kurban tersebut adalah agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala hari demi harinya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Baik jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja menyambung kajian kita masih berkenaan dengan pembahasan fiqh al-mawaris ataupun pembagian harta warisan di dalam Islam. Kita sudah pernah membahasnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya berkaitan dengan siapa saja ahli waris, ya. Siapa ahli waris yang dapat bagian pokok ataupun bagian tertentu ataupun yang dikenal dengan ashabul furud, ya. Contoh misalkan suami itu merupakan ahli waris ashabul furud karena dia dapat bagian pokok yang telah Allah tentukan dalam Al-Quran. Yang bagian suami kalau meninggal istrinya, setengah daripada harta peninggalan istri itu untuk suami, jikalau almarhumah istrinya ini tidak ada keturunan. Tapi kalau ada keturunan, maka untuk suami dapat bagian 1/4 daripada harta istrinya, ya. Jadi ini bagian suami ini diatur dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Jadi An-Nisa ayat ke-12 tentang bagian suami istri. Begitu juga sebaliknya jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika yang meninggal itu misalkan suami, maka di sana ada hak istri. Berapa hak istrinya? 1/4
jikalau almarhum suaminya ini tidak ada keturunan. Alhamdulillah. Tapi kalau ada keturunan, maka untuk istri mendapatkan bagian 1/8. Ya, jadi bagian-bagian ini telah Allah tentukan dalam Al-Quran, dan ini juga dikenal dengan ashabul furud, ahli waris yang dapat bagian tertentu. Begitu pula jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hak ayah dan ibu si mayit. Jadi ketika almarhum meninggal, masih hidup kedua orang tuanya, maka orang tua juga ada hak. Ya, walaupun almarhum ada keturunan. Ya. Jadi kita tulis saja di papan tulis, karena sudah ada papan tulis, alhamdulillah. Ya. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buat saja misalkan ada si mayit di sini. Ya. Ketika seorang meninggal, ya, ini ada si mayitnya, boleh jadi laki-laki, boleh jadi perempuan. Masih hidup kedua orang tuanya. Ayah masih hidup, ibunya masih hidup juga. Ya. Katakanlah ini yang meninggal suami, dia ada istri. Ya. Baik. Katakanlah almarhum ini sudah menikah dan belum dikaruniai keturunan, meninggal dia, sehingga meninggalkan ahli warisnya ada istri, ada ayah dan ibu. Di sini juga misalkan ada saudara kandung, saudara laki-laki. Di sini juga ada saudari perempuan yang sekandung. Ya. Jadi ada abang si mayit dan adik si mayit. Ya. Ini dua-dua sekandung. Maka dalam hal ini berapa dan siapa yang berhak mendapatkan harta warisan? Maka yang pertama jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk istri ada hak daripada harta peninggalan suaminya sebesar berapa? 1/4. Kenapa istri dapat bagian 1/4? Karena almarhum suaminya ini tidak ada keturunan. Ini berdasarkan An-Nisa ayat ke-12. Kemudian untuk ayah dan ibu bagaimana? Untuk ayah di sini dapat bagian ayah dapat bagian asabah. Ya. Sedangkan ibu di sini dapat bagian 1/6. Lalu bagaimana hak saudara dan saudari perempuan kandung? Saudara dan saudari perempuan kandung ini terhalang dengan ayah. Jadi kalau masih ada ayah, ya, saudara si mayit ini terhalang. Kan saudara si mayit ini kan anak ayah juga, ya. Saudara kandung si mayit anak ayah. Maka kalau ada ayah menghalang seluruh saudara si mayit. Jadi kita lihat ini dari siapanya si mayit, ya, biar gampang. Jadi dari siapanya si mayit. Baik. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, yang ingin kita sebutkan adalah yang dapat bagian-bagian ini dikenal dengan ashabul furud, ataupun ahli waris yang dapat bagian tertentu. Nah, sedangkan nanti ada juga ahli waris yang dapat bagian yang tak tertentu yang dikenal dengan asabah. Ya. Jadi kita lihat ini semua satu jalur. Ya, ada jalur sebagai istri, ada jalur sebagai kedua orang tua. Lalu pertanyaannya jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ada enggak ahli waris yang mendapatkan bagian dari dua jalur? Ya, ada. Ya. Ketika katakanlah ada suami istri yang mana mereka menikah dengan saudara terdekat, ya, menikah dengan sepupu, kira-kira jid Tuhan? Jid Tuhan? Jid, anak masalah, ya. Karena kalau kita lihat orang-orang yang haram dinikahi itu di dalam surat An-Nisa ayat ke-23, ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya, ya. Jadi itu enggak boleh. Tapi nanti dalam surat Al-Ahzab ayat ke-50, ya, nanti bisa dibuka. Al-Ahzab ayat ke-50 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW tentang orang-orang yang halal dinikahi, termasuk wa banatul
ammi ataupun wa banatul ukhti dan lain sebagainya. Jadi maknanya ibnu ammika, ya. Jadi anak paman itu boleh dinikahi, ya. Jadi makna paman di sini kalau kita buat silsilahnya seperti ini. Kalau di sini ada, katakanlah ada ayahnya, adik ayahnya ataupun abang ayahnya, ya, dia lalu ada keturunan. Nah, katakanlah di sini anak laki-laki dari paman, ya. Jadi katakanlah misalkan seorang istri menikah ataupun seorang wanita menikah dengan saudaranya yang masih ada hubungan kekerabatan, yaitu dari sebelah paman, yaitu anak paman, ya. Sini ada ayah, jadi ini katakanlah yang meninggal istri ini, ya. Kebetulan suaminya anak pamannya, ya. Jadi misalkan kalau meninggal istri, meninggalkan di sini ada suami. Nah, yang mana suaminya ini adalah masih ada hubungan kekerabatan, yaitu anak pamannya, ya. Lalu misalkan di sini masih ada ibu, orang tua sudah duluan meninggal, paman juga sudah meninggal dunia, ya. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, si suami ini dia mengambil hak waris dari dua jalur. Yang pertama statusnya sebagai suami, ya. Suami berapa dia dapat? Karena nggak ada anak, 1/2 atau setengah? Sama, ya. Ya. Oke, suami dapat bagian setengah karena almarhum ataupun almarhumah istrinya ini nggak ada keturunan, karena yang mempengaruhi bagian suami istri adalah keturunan si mayit. Kemudian untuk ibu dapat bagian 1/3 karena almarhum nggak ada keturunan. Nah, lalu siapa lagi ahli warisnya? Rupanya ada anak laki-laki dari paman kandung, yang mana anak laki-laki dari paman kandung ini itu juga suaminya, ya. Jadi si suami ini dia dapat dua jalur. Berapa bagiannya? Asabah nanti, ya. Lalu kalau kita menghitung secara porsi matematikanya, ya, nanti kita samakan penyebutnya 2 dengan 3, 6 nanti. 6 bagi 2, 3 bagian untuk suami, 6 bagi 3, 2 bagian untuk ibu, sisanya 1. Ya, jadi sisanya 1 itu hak anak laki-laki di paman kandung, yang mana anak laki-laki di paman kandung ini adalah suaminya. Berarti nanti suaminya dapat 4 bagian, ya. Ya. Jadi ini ahli waris yang dapat bagian dari 2 jalur, ya. Jadi kalau seperti biasa kita jelaskan itu biasanya 1 jalur kan. Ini anak kandung, ini orang tua, ya. Ini saudara kandung. Tapi dalam hal ini, kasus ini, si suami ini merangkap juga sebagai anak laki-laki dari saudara, dari paman, maksudnya anak laki-laki dari paman, yang mana anak laki-laki dari paman ini juga termasuk ahli waris yang dapat bagian asabah jikalau tidak ada yang menghalangnya, ya. Siapa saja yang menghalangnya? Tentu kalau ada anak, maka anak laki-laki dari paman kandung ini enggak dapat. Siapa lagi yang menghalangnya? Kalau ada ayah enggak dapat. Siapa lagi yang menghalangnya? Kalau si mayit ini ada saudara kandung, ada abangnya, maka untuk anak laki-laki dari paman kandung ini enggak dapat, ya. Sebagaimana urutan asabah pernah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang mungkin karena sudah lama kita sudah lupa, ya. Karena ilmu faraid ini juga ilmu yang cepat lupa, ya. Jadi jamaah yang muliakan oleh Allah SWT, maka ketika tidak ada yang menghalangnya, maka anak laki-laki dari paman kandung ini juga mendapatkan hak secara asabah. Jadi inilah gambaran ahli waris yang dapat bagian dari 2 jalur. Baik jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, mungkin sampai di sini bisa kita kembangkan dengan tanya jawab. Kalau ada yang bertanya kita silakan.
Ya. Ya. Ini anak apa dulu? Anak laki-laki atau anak perempuan? Nah. Oke. Kalau di sini almarhum ataupun almarhumah yang meninggal ini ada keturunan. Ya. Di sini ada keturunan. Katakanlah ada anak perempuan. Ya. Maka hak anak perempuan berapa? Setengah. Suaminya berapa? 1/4 jadinya. Jadi suami dapat bagian 1/4 karena almarhumah istrinya ada keturunan. Nah, satu anak perempuan dia dapat setengah, ya. Ibu di sini dapat bagian 1/6. Nah, kita lihat sisa kalau ada baru diberikan kepada anak laki-laki dari paman kandung, ya. Tapi kalau di sini ada anak laki-laki dan anak perempuan, nah, ya jelas kalau ada anak laki-laki seluruh saudara dan seluruh paman itu akan terhalang, ya, nggak dapat. Baik. Lain ada yang bertanya? Ya. Almarhum siapa? Si mayit. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, harta yang difaraidkan adalah sebagaimana pernah kita jelaskan, itu adalah harta yang benar-benar dimiliki oleh almarhumah, ya. Baik harta itu diperoleh dengan cara warisan dari orang tuanya, berarti itu dikenal dengan harta bawaan, ya. Ataupun harta yang diperoleh sebelum dia menikah, ataupun nanti ada harta bersama antara suami istri ini, ya. Maka sebagaimana kita pernah jelaskan juga, yang namanya harta peninggalan itu adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh si mayit dengan syarat miliknya secara sempurna. Berarti kalau ada milik bersama ini dipilah dulu, ya. Katakanlah misalkan antara suami istri ini ada harta bersama, katakanlah harta bersama setelah ditaksir, makna harta bersama ini adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan, ya. Jadi misalkan suaminya bekerja, istrinya juga ada usaha ataupun ikut bekerja juga, sehingga mereka membeli aset daripada harta mereka bersama, sehingga dalam hal ini dari harta bersama itu dibagi dua, ya. Katakanlah misalkan kalau total aset harta bersama ada 1 miliar, berarti 500 menjadi hak suami, 500 jadi hak istri. Nah, yang mana hak istri ini ditambah dengan harta bawaannya, harta bawaan istri. Boleh jadi harta bawaan itu yang diperoleh sebelum menikah, ataupun yang diperoleh daripada warisan orang tua istri. Nah, ini baru difaraidkan, berarti setengah daripada harta bersama tambah harta bawaan, ini jadi harta warisan yang akan difaraidkan. Ya. Nanti istri ataupun suami dapat lagi, dapat 1/4, ya. Kalau ada anak tiri, apakah anak tiri dapat harta warisan? Maka jawabannya sebagaimana kita telah menjelaskan, sebab mendapatkan harta warisan itu yang pertama adanya hubungan nasab yang hakiki, maknanya ada hubungan darah langsung, ya. Apakah itu anak kandung ataupun cucu dari anaknya, ya. Jadi misalnya yang masih ada hubungan darah. Tapi yang tidak ada hubungan darah, contoh tadi anak angkat misalkan ataupun anak tiri, maka secara hukum faraid dia tidak dapat. Tapi boleh diberikan dengan cara apa? Hibah, pemberian, ya, ataupun wasiat. Ya. Yang mana wasiat ini tentu tidak boleh melebihi daripada 1/3 dari total harta peninggalan almarhum, ya. Berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika itu beliau dalam keadaan sakit, beliau pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya seorang yang hartawan, lalu apakah boleh 2/3 daripada harta saya sedekahkan ataupun saya wasiatkan untuk kemaslahatan umat?" Enggak boleh, kata Rasulullah. Setengahnya ya Rasulullah, enggak boleh juga. 1/3 ya Rasulullah, lalu Rasulullah katakan apa? Ats-tsulus was-tsulusu katsir. 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak, ya. Innaka intadzar warasaka aghniya
khairum min an tada'hum 'alatan yatakaffafunan nas. Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Jadi seperti itu. Oke. Kalau ada harta pensiunan, ya, pensiunan apa dulu nih? Pegawai. Nah, biasanya kalau pensiunan pegawai itu kan sudah ditakyinkan penerimanya. Yang dapat itu misalkan kalau meninggal suami berarti istri dan juga anak dua orang, ya. Dua orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun ataupun dia belum menikah. Jadi kalau ini karena sudah ditentukan secara aturan negara, maka itu bukan termasuk kepada harta warisan. Jadi itu sudah termasuk harta yang sudah seakan-akan ini karena sudah ada perjanjian di awal, seakan-akan itu sudah dihibahkan dari awal, khusus untuk istri dengan anak yang belum menikah. Dan ini ya aturan negara. Berbeda halnya kalau kita berbicara misal kalau ada orang yang ikut katakanlah asuransi, ya biasa kan ada terlepas daripada hukum asuransi kita nggak bahas ini, ya tapi kadang-kadang ada uang itu dihasilkan daripada uang asuransi. Seorang meninggal dunia lalu dia ada pernah ikut asuransi lalu diklaim, ya sehingga ada harta yang didapat setelah daripada harta daripada asuransinya tersebut. Maka apakah harta asuransinya ini itu ditujukan kepada istri ataupun anak-anak saja, ataupun ini juga termasuk kepada harta warisan? Maka dalam hal ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau ini murni daripada harta uang katakanlah daripada almarhum yang selalu dia membayar preminya, ya maka ini kalau tidak ada ditakyinkan penerimanya, maka ini pada hakikatnya itu adalah harta warisan yang akan diwariskan untuk semua ahli waris, ya. Tapi kalau di awal sudah ditakyinkan, ya penerimanya hanya kepada ya istri dan anak-anak, kan berarti itu seakan-akan dia kan dari awal sudah meniatkan hibah bahwasanya harta itu diperoleh kepada istri dan anak-anak. Dan ya kalau kita bicara tentang masalah asuransi, sebenarnya yang hanya boleh diambil itu adalah pokoknya saja, ya. Tapi kalau lebihannya ini bagaimana, itu kita sedekahkan, ya, itu lebih selamat kita, karena hukum asuransi ini masih ya abu-abu lah, ya. Karena banyak unsur gharar juga, banyak unsur maisir, perjudian. Contoh misalkan kalau misalkan kita sudah dalam membayar premi sekian 2 tahun misalkan dari 5 tahun total akad yang kita sepakati di awal, tiba-tiba di tengah perjalanan kita nggak sanggup bayar lagi, yang hanya dibayarkan oleh pihak asuransi hanya sekitar 20% dari total biaya yang pernah kita setorkan, ya. Ini berarti siapa yang laba nih? Laba asuransi. Tapi kalau misalkan kita baru 1 tahun membayar premi asuransi, ya tiba-tiba terjadi insiden misalkan ada yang meninggal dan sebagainya, kita mendapatkan lebih besar dari dari apa yang pernah kita bayarkan. Maka di sana ya sekali lagi ada unsur maisir, ya. Tapi berbeda dengan yang namanya takaful, ya. Kalau takaful itu mereka saling ridha untuk membantu dan lain sebagainya. Makanya ada istilah ya walaupun kalau kita bahas masalah asuransi di sini, ada juga sebagian ulama yang mereka sepakat nggak masalah. Ada juga yang sebagian ulama yang mengatakan ini tidak boleh secara keseluruhan dari berbagai macam bentuknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi ingin bertanya, Pak? Ya, silakan. Ya. Belum berkeluarga. Ya. Enggak ada yang laki-laki.
Oke. Ya. Jadi seorang meninggal dunia belum berkeluarga. Ya. Kemudian orang tuanya dua-dua sudah duluan meninggal, ya. Lalu almarhum punya saudari kandung, ya. Katakanlah di sini ada dua saudari perempuan sekandung, ya. Di sana juga ada saudara laki-laki yang sekandung tapi sudah duluan meninggal, ya. Ini sudah duluan meninggal tapi ada keturunan dia, ya. Ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, ya. Ini kalau kita uraikan, ya, kalau bahasa singkatnya anak kumun. Ya. Jadi kalau kita uraikan, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung ataupun keponakan daripada si mayit, ya, dari saudara yang laki-laki. Maka kalau ini saja ahli warisnya, siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak? Oke. Untuk dua atau lebih, katakanlah ada 2 orang, 3 orang saudari perempuan kandung, yang perempuan saja yang ada, maka untuk mereka dapat bagian 2/3. Dibagi berapa jumlah? Oh, menyena 2 roh, 2 perle bagi 2, ya. Kalau ada 3, 2/3 bagi 3. Sedangkan anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, ya, mereka dapat bagian asobah, ya, bagian asobah. Jadi hak anak kumun, ya. Ada hak keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung secara asobah. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-hikul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakarin. Adalah berikanlah hak pembagian warisan itu kepada yang berhak menerimanya, adapun sisa itu diberikan kepada laki-laki yang dekat hubungannya dengan si mayit. Maka dalam kasus ini laki-laki yang dekat hubungannya dengan si mayit siapa? Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Oh, kalau ada paman, siapa yang lebih berhak? Antara paman dengan ponaan, lebih berhak ponaan daripada paman, karena secara urutan itu pihak saudara itu lebih utama daripada paman, ya. Baru nanti kalau enggak ada anak laki-laki saudara kandung, baru beralih ke paman nanti. Kalau enggak ada paman, baru nanti anak laki-laki dari paman kandung, ya. Jadi seperti ini. Jadi dalam kasus ini anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dia dapat hak, ya, secara asabah. Ya. Baik. Kalau dalam ilmu faraid, ya, memang dalam kasus ini, ya, 2 saudari perempuan kandung dia dapat bagian pokok 2/3. Ini berdasarkan An-Nisa ayat 176, akhir surat An-Nisa, ya. Kemudian untuk asabah, ya, untuk asabah di sini adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung saja, ya. Kalau ada anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, ya, memang dia tidak berhak secara faraid, tapi ini boleh diberikan secara sukarela, ya, karena ya secara hak yang laki-laki lebih berhak daripada perempuan dalam kasus ini, karena posisinya sudah ponaan. Berbeda halnya kalau ada anak laki-laki dengan perempuan ataupun saudara laki-laki dengan saudari perempuan, itu dua-dua ada hak, ya. Begitu juga nanti kalau ada saudara yang satu bapak, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, ya. Jadi mereka berdua dapat nanti, ya. Namun untuk ke bawahnya itu hanya diberikan kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Sedangkan anak perempuan dari saudara laki-laki kandung ini itu boleh diberikan secara sukarela, ya. Karena pada prinsipnya, ya, enggak boleh juga misalkan hanji si handaju, ya. Tapi kan roh anak perempuan karena anak hak, ya. Enggak boleh juga seperti itu. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam An-Nisa ayat ke-8,
wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min. Ketika pembagian harta warisan itu ada kerabat, ada anak yatim, ada fakir miskin, maka kasih juga kepada mereka. Ya, walaupun kasih ini secara sukarela. Ya, sama juga. Menyebab tanya pun yang salah haji, menyebab bagi faraidnya, na urang duinan tajuk sit, hak raheng. Tajuk sit urangnya. Jadi baik hana tajuk. Ya, walaupun kasih ini secara sukarela. Ya, tidak ada batasan. Ya. Baik. Lain ada yang bertanya, Pak? Ya, silakan. Ya. Oh, maknanya ini belum meninggal, belum meninggal. Harta bersama. Oke. Ya, kalau masih hidup, ya, berarti kan istilahnya kita nggak bicara masalah warisan di sini, karena masih hidup. Ya, warisan itu terjadi ketika ada yang meninggal dunia. Karena ini kita berbicara orang yang masih hidup dan ingin memberikan hak kepada anak-anaknya, maka ini ya nggak perlu dipilah pun nggak apa-apa. Ya, atas dasar kesepakatan keridhaan antara suami istri. Namun dalam pemberian kepada anak ini juga harus berlaku prinsip keadilan. Be yang siro tajuk, siro hana tajuk. Ya, maka ini akan jadi bumerang bahkan. Ya. Kapan nanti ketika meninggal orang tuanya, nanti ribut sama anak. Ya. Karena Rasulullah juga pernah terjadi kasus seperti ini ketika Nu'man ibnu Bashir memberikan pemberian kepada salah seorang daripada anaknya. Lalu istrinya tidak ridha sampai Rasulullah jadi saksi. Kata istrinya, saya tidak ridha pemberian ini engkau berikan kepada Bashir, ya. Tapi sampai Rasulullah jadi saksi. Lalu besoknya si Nu'man ibnu Bashir ini memberikan bertemu dengan Rasulullah, lalu berkata, ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian kepada anak saya. Lalu istri saya tidak ridha sampai engkau jadi saksi atas pemberian tersebut. Lalu Rasulullah tanya, apakah engkau memberikan kepada anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan apa? I'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Bahkan dalam riwayat yang lain, farji'hu, tarik kembali apa yang telah kamu berikan. Nah, maka di sini juga menjadi dalil boleh menarik hibah antara orang tua terhadap anak. Jadi orang tua udah kasih hibah kepada anak, kemudian misalkan anak tersebut tidak cakap dalam mengurusi harta ataupun harta itu dibuat tempat maksiat, maka ini boleh ditarik kembali oleh orang tuanya. Tapi ini tidak boleh untuk selain anak. Contoh sudah hibah untuk masjid, hanya tarik li, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain itu al-aidu fi hibatihi, orang yang menarik kembali apa yang telah dia hibahkan itu, maaf, itu seperti orang yang menjilat muntahnya sendiri. Ya, hanjit ya. Bahkan kita juga mendengar ada tanah wakaf, ya, diwakaf sama orang tuanya lalu ditarik kembali oleh anaknya. Jadi ini ya termasuk hal yang tidak terpuji. Bahkan dalam hadis tadi disebutkan itu seperti orang yang menjilat muntahnya sendiri, ya. Jadi seperti itu. Baik. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ya, kalau tidak ada, ya kita padai kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan
apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, karena pada hakikatnya ketika kita berbicara tentang masalah warisan berarti kita berbicara tentang masalah hak, dan Allah telah menentukan hak bagian masing-masing dalam Al-Quran. Jangan sampai kita menzalimi hak-hak orang lain, karena pada prinsipnya setiap harta yang kita dapatkan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.